Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama aku Salsabila Zani Wijaya, biasa dipanggil Bila, sebagai fasilitator utama di sesi sore kali ini. Bila juga sama kayak teman-teman di sini masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa S1 tingkat akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Jadi selain jadi fasilitator, pastinya aku juga ikut belajar ya teman-teman di sesi perkuliahan kali ini bareng sama Mbak Angelin dan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan teman-teman semua yang sudah bergabung untuk yuk kita patuhi class rules yang ada. Nah, bisa dibaca melalui chat box ya teman-teman. Yang pertama, jangan lupa rename dengan format nama sesuai KTP underscore universitas atau instansi. Terus nyalain kameranya juga ya, biar super mentor kita hari ini bisa lihat wajah teman-teman nih yang bersemangat. Teman-teman juga diharap menggunakan virtual background yang tersedia di link chatbox Zoom ini dan diharap mematikan mikrofon. Mute mic-nya ya selama perkuliahan, kecuali kalau misalnya emang diinstruksikan untuk open mic. Untuk presensi kehadiran di sesi kali ini, kita hanya akan menampilkan QR code di akhir perkuliahan untuk teman-teman scan. Jadi kalau misalnya nanti di akhir sesi juga masih mengalami kendala nih presensinya, bisa langsung mengisi Google Form yang kita sediakan di chatbox. Jadi jangan khawatir ya, ditahan dulu pertanyaan tentang presensinya karena bakal ada di akhir. Nah, buat teman-teman sekalian yang punya pertanyaan soal sesi ini, juga bisa banget nih untuk drop pertanyaannya di link Google Form yang kita udah sediakan juga. Nanti pertanyaan yang belum bisa dijawab di sesi kali ini akan kita share kurang lebih H+3 di Instagram. Makanya jangan lupa juga untuk follow Instagram @gika.ugm untuk dapat update terkini ya teman-teman. Nah, by the way, teman-teman udah pada hafal ya, kalau misal mau dapat nilai bagus pada partisipasi nanti di sesi mini workshop. Seperti biasa, hari ini kita workshopnya memakai Google Jamboard. Jangan lupa di-screenshot untuk nantinya di-submit melalui LMS. Dan jangan lupa juga untuk ngumpulin PR mininya ya, mini assignment-nya yang bakal diumumkan di akhir sesi. Nah, teman-teman yang belum masuk grup Telegram juga langsung aja cepetan join link di chatbox. Semua link-link penting pokoknya akan tim GIK sampaikan melalui chatbox. Jadi jangan lupa untuk cek secara berkala ya. Oke, sekarang semoga semuanya udah clear ya guys. Mari kita mulai. Wah, jadi sekarang udah bersama Bila di sini, Superman kita yang luar biasa pencapaiannya, Mbak Angelin Kalista, seorang founder dan CEO di Sirsak.co. Kepada Mbak Angelin, saya persilahkan untuk memulai kelas hari ini, Mbak. Oke, mungkin terima kasih Bila sebelumnya ya untuk perkenalannya dan juga ini apa welcome-nya. Thank you so much untuk udah adain saya di sini. Senang banget, excited mau sharing sama teman-teman juga, terutama terkait dengan isu persampahan. Nah, mungkin ini udah boleh langsung mulai aja berarti ya. Boleh, Mbak, silahkan. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama aku Angel. Saat ini sekarang aku juga sedang membangun nih sebuah perusahaan namanya Sirsak. Kita fokusnya untuk di ekonomi sirkular. Jadi sebenarnya Sirsak itu kalau orang nanya apa nih, apa jualan buah, toko buah atau misalnya jualan jus Sirsak gitu. Nah, sebenarnya kita adalah Circular Action in a Sack. Jadi biar gampang disingkat jadi Sirsak biar orang-orang gampang untuk ingatnya. Nah, oke, mungkin sebelumnya aku juga izin untuk share screen ya. Nanti bila aku kalau misalnya kelamaan atau misalnya untuk waktunya udah mau habis, nanti diingetin aja ya. Soalnya biasanya tuh kalau udah excited, jadi bisa ngaret nih dari waktunya. Siap, Mbak. Oke, bentar ya. Aku mau share screen dulu. Oke, nah ini ya. Udah kelihatan? Sudah, Mbak, sudah jelas. Oke, siap. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, oke teman-teman, jadi basically kita pada sore hari ini kita akan belajar nih beberapa hal, 4 topik, tapi lumayan dalam dan deep. Tadi aku juga, waduh, cukup gak ya nih waktunya untuk kita pelajarin sama-sama. Tapi tenang aja kalau misalnya memang ada pertanyaan atau nantinya misalnya kita pengen diskusi lebih lanjut juga boleh. Kalau misalnya mau reach out ke aku atau nanti bisa masukin ke dalam ini ya, apa Google Form-nya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas yang pertama terkait dengan ekonomi sirkular. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal keberlanjutan, tentunya kita harus paham dulu nih apa sih yang dimaksud dengan ekonomi sirkular dan juga keberlanjutan. Lalu kedua,
kita juga ingin memahami seperti apa sih peluang pasar pengelolaan sampah. Karena tentunya hari ini backgroundku banyak kan di persampahan, jadi kita juga akan belajar terkait dengan isu persampahan dengan lebih deeper lagi ya, dengan lebih dalam lagi. Lalu yang ketiga, seperti apa sih peran multi stakeholders? Jadi apakah hanya perusahaan aja atau misalnya pemerintah aja atau misalnya individu aja? Tapi nggak cuma mereka-mereka aja, tapi semuanya gimana caranya mencapai goal untuk menuju target-target dalam isu persampahan. Lalu yang keempat adalah terkait dengan membuat bisnis dan juga inovasi yang berkelanjutan. Nah itu kurang lebih yang akan kita pelajarin selama 1 jam ke depan ya, mungkin 1 jam lebih ke depan. Nah, oke. Mungkin perkenalan dulu sedikit. Tadi aku udah sempat diperkenalkan. Thank you, Bila. Nah, mungkin sebelumnya juga secara education ini aku awalnya tuh sebenarnya belajarnya terkait dengan jurnalistik. Aku belajar jurnalistik dengan harapan bahwa bisa melihat gimana sih memahami lebih dalam lagi seperti apa sih kehidupan orang-orang di sekitarku gitu. Nah, awalnya masuk jurnalistik, lalu setelah selesai kuliah di UNDP, United Nations Development Program, nah di situ di mana mulai terekspos dengan isu persampahan. Nah, setelah itu lanjut S2 mengambil policy nih, lebih ke arah policy dan juga development. Lalu sempat balik bekerja di pemerintah Indonesia sebentar, lalu sempat di UN juga di Bangkok, dan lalu sempat jadi konsultan di public policy, tentunya tetap masih isu persampahan. Nah, sebelum akhirnya mendirikan perusahaan sendiri. Nah, oke, ini aku lanjut ya. Jadi mungkin sedikit tentang aku, kenapa bisa terjun ke dalam bisnis ekonomi sirkular atau persampahan, karena sejak 8 tahun lalu kebetulan ada dalam terekspos dengan isu persampahan. Nah, ini adalah beberapa foto-foto yang aku ambil dulu udah selama ini ya meniti karir di bidang persampahan ini. By Jadi the way, maaf, menyela, memotong pembicaraannya. Ini slide-nya belum oh, eh, oke, oke, oke. belum pindah, Mbak. Masih ke ini ya. Sorry, sebentar, sebentar. Sebentar ya. Kalau sekarang udah kelihatan? Nah, sudah, Mbak. Oke, oke. Nah, ini sebelumnya mungkin ini topik utama, background. Habis itu ini sekarang slide-nya ini. Thank you udah di remind ya. Kalau nggak sampai sampai terakhir nanti slide-nya cuma yang pertama terus lagi. Oke, anyway, ya ini adalah mungkin beberapa gambaran yang aku ambil selama bekerja di dalam isu persampahan ini. Jadi itu dulu awalnya pas masuk isu persampahan juga mikirnya adalah kenapa sih harus isu persampahan? Kan di Indonesia ini masih lebih banyak nih hal-hal yang perlu kita tangani ya. Misalnya ada isu pendidikan, ada isu stunting, ada isu bahkan sanitasi gitu. Banyak isu-isu urgent yang kalau sampah ya udahlah nanti aja. Tapi sebenarnya semakin aku ada di dalam isu ini, semakin melihat bahwa isu persampahan ini juga sangat berkaitan dengan berbagai hal, terutama dengan penghidupan, dengan juga isu gender, lalu isu child labor, dan juga isu kemiskinan dan lain sebagainya. Itu semuanya tuh ada di dalam isu persampahan. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu perkenalan sedikit dari aku ya. Dan sebelum kita mulai, mungkin pengen juga mengundang teman-teman untuk bisa mengikuti ini nih, bisa mengikuti kuis. Kita bisa main kuis sedikit untuk memahami seperti apa sih saat ini pemahaman kita. Nah, mungkin aku juga meminta bantuan dari kakak Yasmin nanti untuk bisa bantu untuk share screen-nya ya, untuk menti.com-nya. Nah, teman-teman bisa ini scan atau di link berikut www.menti.com dan masukkan kodenya untuk bisa ini ya, untuk bisa ikutan untuk kuisnya. Sebentar. Mungkin dari Yasmin boleh bantu untuk share screen juga untuk resultnya. Bentar ya. Oke, tadi ini ya sudah dituliskan sama Mas Hilman ini ya untuk www.menti.com dan masukkan kode 44379545. Oke. Kak tunggu sebentar ya, ada masalah sedikit. Oke.
Udah bisa scan? Em, Sudah, teman. Mbak. Ini ditanya ya teman-teman, udah pada memilah sampah atau belum ya, Mbak? Oke, ini udah apa namanya? Oke, nah ini pertanyaannya. Oke, apakah kamu sudah memilah sampah atau belum? Wah, udah 25 orang yang memilah sampah ya? Wah, 28. Yang belum 7 orang. Oke, masih tambah lagi nih berarti. 80. Wah, banyak ya yang udah milah sampahnya luar biasa. Karena biasanya nih kalau kita kayak gini banyak banget. Biasanya tuh yang belumnya tuh yang banyak banget ini. Jadi nih, teman-teman semuanya luar biasa nih. Udah apa mulai memilah sampahnya. Oke. Nah, mungkin kita mau lanjut juga ke oke, mungkin 10 detik habis itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, biar nggak kelamaan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut boleh ke pertanyaan selanjutnya. Tadi berarti udah lebih banyak 31 orang ya tadi yang sudah memilah sampahnya dibandingkan yang belum. Jadi luar biasa nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak sampah yang diproduksi di Indonesia di tahun 2022? Oke. Ada yang menjawab 25 juta ton, ada yang menjawab 35 juta ton. Gak ada yang jawab 15 nih. Yang lebih ini optimis untuk apa sampah yang diproduksi di Indonesia. Oke, 35 juta. Oke, masih lanjut terus. Oke, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah jawab. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, oke, ini yang benar adalah 35 juta ton per tahun yang dihasilkan di Indonesia. Oke, nextnya. Berapa tingkat daur ulang di Indonesia tahun 2020? Oke, 15%. Ada yang jawab 20%. 15% ya. Ini cari yang tengah-tengah kayaknya nih ya. Kayak bingung antara 10, 15, 20. Ya udahlah, yang tengah-tengahnya aja. Oke. Oke, paling banyak berarti yang 15% ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang paling banyak menjawab adalah 15%. Tapi jawabannya yang benar adalah 10%. Oke, jadi kita lihat ya berapa banyak sebenarnya sampah yang sudah. Oh, ini makin banyak nih sekarang yang apa habis ada jawabannya jadi makin makin naik. Kita lihat bahwa sebenarnya sampah yang dihasilkan di Indonesia itu masih sangat banyak, tapi tingkat daur ulangnya di tahun 2020 itu masih hanya 10%. Oke, boleh. Thank you Kakak Yasmin. Nah, habis ini kita mau belajar ya, lebih lanjut memahami tentang isu persampahan ini. Oke, terima kasih semuanya teman-teman udah ikutan kuisnya. Nah, aku lanjut ya ke dalam materinya. Nah, sekarang sebenarnya dampaknya tuh seperti apa sih dalam isu persampahan yang ada di Indonesia? Jadi ini mungkin kalau misalnya apa boleh cerita sedikit. Jadi ini teman-teman tadi di awal aku sempat kasih lihat salah satu foto itu aku ada di situ di TPA Bantar Gebang. Nah, di sini tuh di tahun 2005 di Indonesia di Lui Gajah itu ada TPA Lui Gajah di Jawa Barat yang meledak di tahun 2005. Dan kejadian ini juga menimbulkan 157 korban jiwa gitu. Dan ada 2 desa yang terkena dampaknya karena dari meledaknya TPA ini. Dan ini karena isu sampahnya menumpuk semuanya di TPA. Nah, semenjak hari itu, jadi diadakan Hari Peduli Sampah Nasional setiap tanggal 21 Februari.
Nah, itu salah satunya berarti dari isu persampahan ini juga sangat berdampak ke dalam penghidupan manusia. Nah, tadi yang seperti aku bilang, jadi sebenarnya nggak cuma di lingkungan aja, tapi juga ke kehidupan manusia dan diri kita sendiri. Yang kedua adalah keterlibatan sektor informal. Jadi di Indonesia ini 80% itu isu persampahan, permasalahan plastik sebenarnya banyak dikelola oleh sektor informal. Nah, kalau sektor informal seperti kita ketahui, mungkin mereka juga nggak ada, mungkin banyak orang yang tidak punya akta, tidak punya KTP, dan sangat sulit sekali untuk terdeteksi juga gitu. Dan kita banyak sekali dari mereka yang secara penghidupan itu tidak layak gitu kan, dan banyak yang ada di dalam cycle-cycle tersebut di dalam sektor informal ini. Lalu, selain itu, kita juga sudah menemukan, ini banyak riset yang ditemukan bahwa mikroplastik itu ditemukan di ASI. Di air susu ibu ditemukan mikroplastik, dan juga di darah manusia itu sudah ditemukan mikroplastik. Jadi sebenarnya isu persampahan ini tidak hanya di luar kita saja atau sebatas isu lingkungan, tetapi sudah di dalam, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Nah, selain itu, fenomenanya nih, apa lingkungan kita bisa lihat ya, misalnya terkait dengan polusi. Sekarang semua orang ngomongin polusi udara. Kenapa polusi juga sangat ini ya, apa dari gas yang tidak dari PLTU maupun juga dari berbagai sektor seperti transportasi yang meningkatkan polusi yang ada gitu. Dan juga ini misalnya fenomena lainnya seperti kerusakan hutan, deforestasi, karena semua yang kita lakukan saat ini tidak berkelanjutan. Nah, kenapa fenomena seperti ini dapat terjadi terkait dengan sampah, terkait dengan deforestasi, terkait dengan polusi? Nah, karena saat ini kita itu masih banyak berada di dalam ekonomi yang linear gitu. Dalam ekonomi yang linear, nah sebenarnya bedanya apa sih dengan ekonomi sirkular? Sekarang kan orang-orang sudah sering ngomong ya terkait dengan ekonomi sirkular. Nah, ekonomi linear ini di mana kita menerapkan apa yang kita bisa ambil, resources yang bisa kita ambil dari bumi, lalu kita produksi, lalu kita konsumsi, lalu kita buang, dan ya udah jadi sampah gitu aja gitu. Nah, dulunya kayak gini kan, kayak gitu gitu. Jadi semuanya kita ambil, produksi, konsumsi, buang gitu, tanpa kita juga memperhitungkan sebenarnya dampaknya itu seperti apa kepada lingkungan kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, dalam sistem ekonomi sirkular, kita ingin membuat ekonomi yang nggak linear, tapi ini bisa kembali lagi gitu secara resources. Jadi kita juga bisa mengutilize resources dengan lebih berkelanjutan gitu. Nah, ini semua dimulai dari tahap desainnya. Karena memang untuk membuat sesuatu tentunya kita akan mengambil sesuatu dari, misalnya kita mengambil sesuatu dari bumi kita. Lalu bagaimana sih tapi kita bisa mengefisiensikan sehingga nantinya tidak terbuang begitu saja ke TPA, tapi ini sebenarnya bisa kembali kita gunakan gitu. Jadi kita nggak membuang-buang apa yang sudah kita ambil dari bumi. Dengan di tahap awal adalah dengan cara mendesain sesuatu yang lebih baik gitu, dari semua dari tahap desainnya. Apakah kita mau membuat sebuah produk yang lebih durable atau kita mau membuat produk yang ya udah kita pakai lalu kita buang gitu. Nah, itu yang membedakan. Atau misalnya sebagai bisnis, mungkin kalau misalnya ada beberapa barang nih yang bisa yang dipakai mungkin satu kali gitu. Nah, tapi bisa kita sharing gitu. Bisa sharing, misalnya ada rental baju gitu ya. Misalnya cewek-cewek suka rental baju, ya udah dibandingkan kita hanya memakai satu baju untuk kita, tapi kita juga bisa sharing baju tersebut gitu. Jadi secara desain juga sudah bisa dipertimbangkan. Lalu setelah desain, tentunya dalam proses produksi. Nah, setelah proses produksi barang tersebut jadi, nanti di dalam proses retailnya seperti apa? Apakah kita mau menggunakan packaging, misalnya packaging yang sekali pakai lalu buang, atau sebenarnya kita bisa menggunakan packaging yang bisa digunakan kembali. Lalu kita konsumsi, dan setelah kita konsumsi, apakah misalnya sebenarnya produknya nih sebelum kita buang masih bisa kita betulkan kembali, atau misalnya kita bisa upcycle menjadi produk lainnya. Dan juga
nantinya agar bisa kita gunakan kembali juga gitu. Jadi nggak langsung dibuang. Dan kalau misalnya memang sudah ada end of use-nya, jadi misalnya sebuah barang sudah dipakai berkali-kali, nah kita pastikan juga ini sebenarnya apakah bisa didaur ulang. Nah, mungkin bisa didaur ulang sehingga nanti terbentuk sebuah cycle dan juga terbentuk ekonomi sirkularnya dalam hal tersebut. Oke. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan ekonomi linear dan sirkular, jadi sebenarnya nih kalau kita ngomong dari sisi perusahaan, jadi kalau dulu itu bagaimana caranya sebuah perusahaan itu bisa memaksimalkan keuntungan dari pemegang saham tersebut. Jadi ada Milton Friedman, jadi kan dari sebuah perusahaan misalnya ada shareholders-nya, jadi bagaimana caranya bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk para shareholder. Lalu kita juga mungkin sering dengar dengan konsep CSR. Nah, sekarang mungkin lebih ke ESG gitu. Nah, kalau CSR itu kan bagaimana dari keuntungan tersebut yang sudah dikumpulkan, sebagian persentage-nya mungkin bisa jadi dana CSR gitu untuk profitnya. Nah, tapi apakah kegiatan tersebut sustainable? Tentunya tidak gitu, karena sebenarnya main reason of a company is still the profit, tapi nantinya diambil sebagian untuk ke tanggung jawab sosial dari perusahaan. Tapi kita bagaimana caranya membuat sebuah ekonomi sirkular atau mungkin juga ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan cara kita juga bisa menciptakan nilai bersama gitu. Jadi dari Milton Friedman, lalu kita ini Michael Porter juga mengembangkan bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah shared value gitu. Jadi kita tidak hanya profit sebesar-besarnya ya, tapi nantinya kita bisa mengintegrasikan externalities-nya. Jadi misalnya kalau sebuah perusahaan, misalnya mereka untuk mengefisiensikan kemasan, ya udah cari yang paling murah gitu bahannya. Tapi sebenarnya udah nggak bisa begitu lagi nih, karena bahan yang paling murah tersebut mungkin berbahaya bagi lingkungan kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengintegrate, misalnya kita, oke, kalau misalnya memang ada packaging yang berbahaya, yang dapat yang sulit ditangani atau didaur ulang, bagaimana caranya bisa mengumpulkan packaging tersebut dan cost dari pengumpulan tersebut bisa diintegrasikan ke dalam biaya perusahaan. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita lihat bersama. Dan tidak hanya hal tersebut, tapi juga ke aspek-aspek lainnya, yaitu aspek sosial dan juga aspek governance sendiri dari sebuah perusahaan. Nah, ini mungkin sedikit terkait dengan penjelasan lebih lanjut terkait dengan ekonomi linear dan juga ekonomi sirkular. Nah, ini adalah ekonomi yang sirkular di mana tidak langsung dibuang ya sebuah material, tapi juga bisa terus terregenerasi gitu. Dan dalam ekonomi sirkular juga proses-proses seperti misalnya repair, penggunaan kembali, dan juga nanti setelah end of life, setelah mungkin sudah digunakan semaksimal mungkin, nah gimana caranya bisa menanganinya dengan baik, apakah dengan didaur ulang atau dengan metode-metode lainnya nih yang nanti bisa dikembangkan juga. Nah, ekonomi sirkular ini kembali lagi untuk menghilangkan sampah dan juga polusi, lalu juga bisa meregenerasi ya. Jadinya kita nggak lagi terus-terusan pakai sumber daya yang ada dari bumi kita, tapi kita bisa menggunakan sumber daya yang sudah ada sebagai bahan baku untuk produksi sendiri. Oke, nah ini mungkin keuntungannya, mungkin kita sama-sama juga memahami ya, misalnya sampahnya bisa berkurang, polusi berkurang, kan sekarang udah banyak misalnya metode, dari sampah sekarang bisa jadi energi juga gitu yang dikembangkan, jadi nggak pakai batu bara lagi. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan ke depannya di dalam ekonomi sirkular. Lalu juga penurunan permintaan bahan mentah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena sekarang saat kita berbicara terkait dengan ekonomi sirkular, penting untuk dipastikan seperti apa keberlanjutan ekonominya. Karena itu memang diperlukan secara ini ya, secara pasar pun demand dan supply yang stabil. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman ke depannya jika ada yang tertarik untuk berbisnis di ekonomi sirkular, jadi harus memastikan juga terkait dengan keberlanjutannya. Itu antara ekonominya tuh harus berjalan dengan baik. Which nanti yang akan kita pelajarin selanjutnya. Oke. Nah,
Sekarang terkait dengan pengelolaan sampah, bagaimana caranya pengelolaan sampah itu prinsipnya bisa mendukung ekonomi sirkular. Nah, ini yang ingin kita pelajari. Oke, nah tadi teman-teman udah sempat ini ya, udah banyak yang memilah sampah. Nah itu bagus tuh, udah banyak yang memilah sampahnya masing-masing. Nah, kita pengen belajar apa yang namanya dengan hierarchy of waste. Jadi ini adalah waste hierarchy. Kalau kita kan udah sering dengar yang misalnya reduce, reuse, recycle gitu, reduce, reuse, recycle. Nah, itu benar teman-teman, karena memang sebelum kita daur ulang atau sebelum ini, mungkin yang terakhir, yang paling bawah ini kan landfill, ini ke TPA ya. Sebelum kita ke TPA, gimana caranya kita bisa transformasikan dulu gitu. Gimana caranya kita bisa kelola dulu sampah-sampah tersebut dengan daur ulang, dengan composting, dengan waste to energy gitu. Nah, tapi sebelum daur ulang, gimana caranya kita bisa mereuse tersebut terlebih dahulu sampah-sampah packagingnya gitu ya bisa kita gunakan. Jadi misalnya kita punya botol kaca, daripada kita langsung buang, gimana kita bisa terus-terusan tuh pakai botol kacanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang udah pecah, mau nggak bisa diapa-apain lagi, nah itu gimana cara menanganinya nantinya. Nah, sebelum reuse, tapi kita juga sudah harus memastikan bahwa kita bisa reduce juga gitu. Nah, jadi gimana caranya reduce? Ya tentunya dengan hal paling sederhana dengan pakai botol minum kita gitu, dibandingkan kita misalnya misalnya kita beli botol plastik gitu ya, kita beli botol plastik, habis itu kita pakai-pakai terus-terusan kan juga nggak bagus gitu. Nah, ya. Jadi sebelum kita reuse pun kita juga harus memastikan untuk bisa reduce dulu dari persampahan tersebut. Nah, saat ini kenapa ada ada dua segitiganya ya. Yang satu menghadap ke atas, satu ke bawah. Karena saat ini banyakkan itu yang terjadi adalah reduce-nya sedikit, reuse-nya sedikit juga sedikit, tapi yang paling banyak di landfill-nya. Tapi gimana caranya dengan menerapkan ekonomi yang lebih sirkular, nantinya yang di landfill-nya itu yang paling sedikit gitu. Jadi yang landfill paling sedikit, tapi di atasnya itu yang paling besar. Dengan kita reduce, dengan membuat produk desain yang lebih baik, dengan menerapkan producer responsibility, nanti yang akan kita bahas, itu gimana caranya itu yang pertama. Lalu setelah itu baru masuk ke reuse, recycle, composting, waste to energy, dan juga nantinya baru terakhir di landfill nih. Jadi di landfill ini benar-benar yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kemarin juga ada satu daerah yang sudah landfill-nya itu hanya 5% gitu. Nah, itu sebenarnya beberapa hal-hal yang bisa menjadi best practice gimana sih caranya untuk maksimal mungkin agar sampah kita ini nggak terbuang lagi ke TPA. Oke. Nah, sekarang nih ngomongin pengelolaan sampah di Indonesia dan juga peluangnya tuh seperti apa. Saat ini market size pengelolaan sampah global itu ada di tahun 2021 itu ada di 435 miliar US dollar secara global. Dan di 2027 akan terus berkembang ke 503 miliar US dollar. Berapa tuh ya? 503 US dollar. Nah, jadi ini dan nilainya bisa didapetin dari mana aja. Di situ ada terkait dengan pengolahan sampah untuk sampah rumah tangga, lalu sampah industri, sampah B3. Nah, ini adalah hal-hal yang terus berkembang. Jadi mungkin teman-teman juga sering dengar misalnya ada startup-startup baru terkait dengan pengolahan sampah atau terkait inovasi baru terkait dengan pengolahan sampah karena memang secara ekonomi pun potensinya itu sangat besar sekali. Nah, apa saja ini juga ada beberapa wilayah mana saja yang saat ini memimpin pasar pengolahan sampah. Hopefully nanti Indonesia juga bisa ini ya bisa masuk ke dalam sini gitu. Nah, ini ada Indonesia juga di dalam sini untuk yang sebagai pasar yang mengolah persampahan. Oke, nah sekarang kita ingin masuk sebenarnya seperti apa sih sektor persampahan di Indonesia? Landscape-nya tuh seperti apa sih? Nah, kita untuk memudahkan ini aku coba bagi ke dalam 4. Jadi pertama itu adalah sumber sampah. Sumber sampahnya tuh dari mana sih? Ada 3 nih, rumah tangga,
lalu sumber sampah yang ada di komersial gitu dari ini ya pertokoan dan lain sebagainya, lalu di industri ini di pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Nah, jadi jenis sampahnya tuh seperti apa sih yang sudah yang ada. Jadi sekarang ini adalah sampah daur ulang. Jadi mungkin kalau teman-teman sering udah familiar dengan bank sampah atau misalnya aplikasi yang dapat mengambil sampah, banyakan itu adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Jadi sebenarnya kalau sampah botol ini ya botol PET misalnya PET tuh botol aqua gitu atau botol air minum kemasan. Nah, itu sebenarnya masih ada harganya gitu. Jadi itu sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Atau misalnya sampah kemasan shampoo gitu. Nah, itu sebenarnya kemasan-kemasan yang masih bisa didaur ulang. Lalu ada sampah daur ulang tapi yang tidak berharga. Kenapa tidak berharga? Karena saat ini masih sangat sulit untuk mendaur ulang sampah tersebut gitu. Jadi biasanya harganya mungkin sangat murah atau misalnya kita boleh tetap bawa sampahnya ke bank sampah atau ke aplikasi tapi nggak ada harganya gitu. Nah, lalu ada lagi sampah organik. Tentunya organik ini justru tuh sebenarnya sesuai dengan datanya dari Kementerian Lingkungan Hidup, sampah organik ini tuh mencapai 40% dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada sampah bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini yang memerlukan special treatment untuk ditangani. Karena ini mungkin yang gampang meledak atau yang memang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan juga yang terakhir ada sampah-sampah residu. Sampah-sampah residu itu sampah tisu atau misalnya sampah sampah plastik tapi sudah sangat tercampur dengan saus gitu. Nah, itu semuanya jadi residu. Padahal sebenarnya kalau misalnya memang bisa kita pisahkan, nah itu sebenarnya masih bisa banyak beberapa hal yang masih bisa didaur ulang. Tapi kalau sudah tercampur dengan sampah organik, nah itu sudah tidak bisa didaur ulang lagi gitu. Nah, jadi kita lihat dari jenis sampahnya ini ada pengumpul sampahnya siapa saja sih saat ini? Ada Dinas Lingkungan Hidup, ada para bank sampah, ada perusahaan pengelola sampah, ada perusahaan yang mengumpulkan dan juga ada yang nantinya mendaur ulang. Lalu tentunya sektor informal dan juga banyak sekali sampah-sampah yang tidak terangkut gitu. Nah, selanjutnya, sampah-sampah ini semuanya kemana? Jadi ada yang tentunya yang masih bisa didaur ulang, pergi ke pabrik daur ulang. Lalu ada juga RDF ini, Refuse Derived Fuel, salah satu metode untuk waste to energy. Lalu juga ada ke tempat penampungan sementara, ada yang ke tempat pemrosesan akhir, lalu juga banyak yang tidak diolah. Seperti itu. Nah, ini sekilas tentang landscape persampahan di Indonesia ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saat ini kita sadar mungkin bahwa permasalahan sampah itu adalah sebuah hal yang kompleks. Oleh sebab itu, setiap stakeholders sangat penting untuk bisa melakukan perbaikan sistem sampah. Jadi nggak hanya pemerintah atau hanya produsen, tapi juga terkait dengan konsumen dan juga sekarang tentunya sistem pengelolaan sampah sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dari kolektor, dari sektor informal, lalu juga dari daur ulang, bagaimana caranya semuanya bisa bekerja sama-sama agar untuk memperbaiki sistem persampahan yang ada di Indonesia. Misalnya, dari produsen juga bisa, tadi kita mungkin udah lihat sedikit ya, bagaimana caranya meredesain produk mereka, meredesain packaging mereka, sehingga nantinya dampak yang dihasilkan terhadap persampahan dan lingkungan lebih minimum. Nah, produsen juga saat ini ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan produsen untuk melakukan pengelolaan dari sampah kemasan yang mereka hasilkan. Jadi bagaimana caranya produsen juga nantinya bisa lebih comply lagi nih terhadap peraturan dari pemerintah. Lalu yang kedua adalah konsumen individual nih, seperti kita ya. Konsumen, bagaimana caranya kita dapat bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Karena tentunya
pasti memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita pasti akan menghasilkan sampah gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa meminimalisir apa yang kita hasilkan dan juga bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa ini dapat tertangani dengan baik. Gitu. Nah, yang ketiga adalah pengelola sampah. Pengelola sampah bagaimana termasuk sektor informal, termasuk juga dari wilayah gitu, karena saat ini sistem pengelolaan sampah juga kalau per daerah itu ditangani oleh daerah masing-masing gitu. Jadi misalnya per daerah di Jakarta, misalnya jadi ada DLH Jakarta yang bertugas untuk melakukan pengangkutan juga gitu. Nah, ini bagaimana caranya pengelola sampah juga bisa bekerja, bisa ada sebuah sistem yang lebih nantinya lebih transparan dan juga terorganisir agar nantinya bisa mendukung pihak-pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah. Yang lalu juga ada pemerintah. Tentunya ini pemerintah adalah sebuah instansi yang sangat penting untuk mendukung sistem pengelolaan sampah ini. Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan, dengan adanya ekosistem yang bisa diciptakan juga oleh pemerintah dalam menggandeng para pengelola sampah, dalam menggandeng produsen, dalam menggandeng konsumen untuk sama-sama bekerja sama dalam isu persampahan ini. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas masing-masing terkait dengan masing-masing peran. Seperti apa sih skenario idealnya? Tapi saat ini tantangannya seperti apa? Lalu secara bersamaan kemajuannya seperti apa sih yang sudah dilakukan dari masing-masing pihak ini? Nah, terkait dengan pemerintah sendiri, bagaimana skenario idealnya kan peraturannya nih bisa tersedia gitu. Peraturan terkait dengan limbah B3, terkait dengan kemasan. Nah, itu semuanya bisa tersedia. Lalu secara ekosistem pun juga pemerintah dapat mengatur ekosistem tersebut dengan baik gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Tantangannya adalah masih banyak peraturan yang secara sukarela nih. Jadi kadang juga perusahaan misalnya mau menjalankan peraturan tersebut, mereka juga masih bertanya, oh sebenarnya apa sanksinya untuk perusahaan? Oh kalau misalnya nggak ada sanksinya, ya udah deh nanti aja gitu. Nah itu adalah beberapa kendala. Lalu juga berbedanya kapasitas dan juga tingkat koordinasi antar institusi pemerintahan. Jadi misalnya pemerintah di level nasional, bagaimana misalnya nantinya bisa ada koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Perindustrian, dengan dengan BPOM gitu. Jadi agar nanti regulasinya itu bisa secara bersama-sama dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Dan juga tidak hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat daerah juga gitu. Jadi dari nanti DLH-nya, lalu juga pemimpin-pemimpin di daerah bisa juga berkoordinasi untuk menerapkan untuk penanganan sampah yang lebih baik. Seperti itu. Nah, saat ini, tapi secara kemajuan pun memang sudah banyak peraturan yang tersedia untuk mendukung pengelolaan sampah. Dan juga pemerintah sudah banyak nih target-targetnya yang di dalam pengelolaan sampah tersebut. Gitu. Jadi juga sudah ada target yang dari pemerintah nasional lalu ke pemerintah daerah juga. Nah, ini ada beberapa mungkin terkait dengan regulasi ya. Karena teman-teman tentunya saat kita mau membuat bisnis terutama di isu persampahan, kita juga harus paham nih seperti apa sih regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena memang banyak isu-isu ini sebenarnya sudah ada dari sangat lama. Isu persampahan itu sudah lama dari undang-undang tahun 2008 itu sudah ada tentang pengelolaan sampah. Tapi sekarang sudah mulai banyak inovasi yang dikeluarkan, lalu juga sudah makin banyak peraturan. Nah, dari situ juga kita harus melihat nih seperti apa peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi contohnya tadi mungkin aku sempat mention terkait dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi setiap produsen sekarang harus membuat peta jalan pengurangan sampah. Lalu ada juga BPOM di awal tahun
nggak awal tahun, tapi di tahun ini, jadi baru saja mengeluarkan regulasi nomor 12 tentang pengawasan dan pembuatan peredaran bahan kosmetik. Jadi ini kalau misalnya kita mau mengimplementasikan, misalnya demo jualan kosmetik, tapi kosmetiknya aku nggak mau pakai packaging sekali pakai karena mengotori lingkungan. Nah, ini sudah ada peraturannya untuk bisa bagaimana sih standar dari kosmetik yang bisa menggunakan yang guna ulang gitu. Jadi ini sangat penting untuk diketahui. Nah, selanjutnya, oke, ini dari sisi produsen. Nah, tentunya teman-teman kalau kita mau belajar terkait dengan bisnis dan juga seperti apa sih yang ideal atau mungkin nanti ke depannya kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang memang sebenarnya perusahaannya banyak menghasilkan timbulan sampah nih, seperti apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya skenario idealnya adalah mengurangi sampah kemasan, mengurangi sampah, lalu juga misalnya ada beberapa produk yang tidak bisa dikurangi nih sampahnya karena kalau misalnya kemasannya diganti nanti bakteri yang ada di dalamnya berubah gitu. Nah, tapi misalnya hal itu terjadi, gimana caranya bisa mengumpulkan dan juga kemasan tersebut jangan dibuang ke TPA tapi bisa didaur ulang gitu atau misalnya bisa ditangani dengan baik. Dan nanti ke depannya gimana caranya bisa mengikutkan orang-orang yang sebenarnya ada di dalam sektor informal, dalam sektor persampahan ini juga bisa di dalam diinkludkan ke dalam skema yang dibangun oleh sebuah perusahaan gitu. Nah, tapi tentunya kita juga sadar bahwa banyak tantangannya terkait dengan ekosistem. Karena saat ini mungkin oke sudah mulai banyak pemain daur ulang, sudah mulai banyak perusahaan terkait dengan collection, tapi nggak semudah itu juga gitu dan untuk sampah Indonesia yang sangat banyak, apakah cukup nih sebenarnya pemain-pemain daur ulang ini atau sebenarnya kita masih butuh lebih banyak lagi gitu untuk terutama juga sampah-sampah yang masih low value sifatnya. Nah, selanjutnya juga mungkin karena tidak adanya saat ini masih belum adanya sanksi atau juga insentif, jadi masih sulit untuk produsen untuk melakukan pengelolaan sampah mereka. Nah, sekarang kemajuannya seperti apa? Saat ini produsen juga mendapatkan dorongan dari berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah. Dan juga produsen banyak dari produsen yang sudah oke mereka banyak dari global, agenda global mereka untuk dapat punya ini ya, misalnya di tahun 2030 akan menggunakan 100% recycled content gitu. Nah, itu yang mereka mulai gunakan juga gitu. Dan juga secara market pun mungkin ada teman-teman yang misalnya udah lebih sadar lingkungan gitu. Oh, memilih produk yang lebih sadar lingkungan. Jadi adanya dorongan-dorongan ini yang membuat produsen juga banyak melakukan inisiatif-inisiatif mereka. Nah, ini contohnya misalnya dengan beberapa yang sudah dilakukan ya. Jadi misalnya terkait dengan pengurangan sampah, mengganti sedotan plastik dengan sedotan kertas misalnya. Atau misalnya transisi dari kemasan multi-layer ke kemasan monolayer gitu. Lalu juga misalnya ini ada perusahaan seperti Unilever gitu. Mereka nggak pakai packaging lagi, tapi mereka launch ada refill station gitu di beberapa lokasi gitu. Nah, terus ada juga inisiatif dari produsen terkait dengan daur ulang. Jadi misalnya air minum nih seperti Aqua nih Danone di sini, mereka juga buat pabrik untuk membuat mereka melakukan inisiatif di mana mereka bisa mengumpulkan sampah-sampah mereka. Jadi drop box gitu ditaruh di beberapa tempat, bisa ditaruh situ, lalu nanti masuk ke daur ulang tempat fasilitas daur ulang mereka. Nah, ada juga reuse. Jadi reuse ini bisa menggunakan packaging tersebut kembali gitu. Jadi sekarang nih ada beberapa produk seperti Almer namanya. Nah, itu mereka juga bisa melakukan reuse tersebut. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan konsumen. Nah, itu tadi kita udah dari sisi pemerintah, udah dari sisi produsen. Nah, seperti apa saat ini terkait dengan konsumen? Nah, tadi teman-teman udah bagus banget, udah banyak yang mulai memilah sampah. Tapi banyak banget tepatnya mungkin kebanyakan masyarakat di Indonesia ini masih sangat sulit untuk mengolah untuk memilah sampah mereka. Bahkan
suka banyak juga yang ngomong ke aku kalau misalnya oh udah memilah tapi habis itu dicampurin lagi nih sampah-sampahnya gitu. Nah, itu beberapa tantangan yang masih dihadapi ya oleh kita sebagai individual. Nah, sebenarnya skenario idealnya adalah tentunya yang tadi itu di waste hierarchy, gimana kita bisa reduce, kita bisa reuse, dan juga kita bisa recycle, dan gimana kita bisa menyebarkan nih apa yang sudah kita lakukan ke orang-orang lain juga gitu. Nah, saat ini sudah banyak juga, tapi masyarakat yang mulai mengolah sampah dengan inisiatif bank sampah, dengan inisiatif misalnya bersih-bersih sungai. Nah, itu banyak tuh. Terus ada yang misalnya volunteer untuk bikin di media sosial, gimana caranya untuk mengolah sampah. Nah, itu adalah inisiatif-inisiatif yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat juga. Nah, contohnya ini ada bank sampah Mekarsari. Dulu juga sempat kita kelola. Jadi Bank Sampah Mekarsari ini adalah di Jakarta Selatan. Jadi sekarang sistemnya sudah berjalan dari lama, dari tahun 2016, dan mereka juga bisa sustainable nih bank sampahnya ini karena memang digerakkan oleh masyarakat secara langsung dan mereka juga jadi ada waktunya gitu ya setiap 2 minggu sekali mereka sama-sama kumpulin sampah, pilah lalu kumpulin sampahnya, lalu mereka bawa ke bank sampah ini. Nah, nanti mereka dapat buku tabungannya gitu. Nah, juga ada gerakan membersihkan sampah nih. Mungkin teman-teman sering dengar nih yang lagi viral Pandawara Group dan juga ada Sungai Watch yang mereka memang kerjanya bersih-bersih sungai gitu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kalau ke depannya tertarik ya untuk melakukan action secara langsung untuk terkait dengan isu persampahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perusahaan pengelola sampah. Karena sekarang ini sudah banyak pabrik-pabrik daur ulang, juga sudah banyak startup-startup atau inovasi-inovasi yang berada di dalam pengelolaan sampah ini. Nah, bagaimana caranya ke depannya kita bisa lebih banyak lagi nih inovasi-inovasi yang ada dan juga startup-startup ini bisa mengumpulkan sampah baik dari individual, bisnis, atau mungkin dari industrial juga gitu. Nah, nantinya bisa dikelola gitu agar sampah yang di TPA itu bisa berkurang. Sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang dan juga bahkan sampah yang di TPA tersebut bisa ditangani menjadi sesuatu yang lebih menjadi sesuatu nih misalnya terkait dengan RDF terkait dengan waste to energy-nya. Dan juga gimana saat ini kan perusahaan-perusahaan mengumpulkan ini juga perusahaan mengumpulkan data untuk menciptakan lebih transparansi dan juga traceability ke depannya. Nah, bagaimana caranya bisa nantinya bekerja sama dengan pemerintah sehingga dapat mendukung capaian dan juga target-target yang dijalankan oleh pemerintah. Itu. Nah, namun tapi ada tantangannya juga nih, teman-teman. Jadi terkait dengan pendanaan untuk teknologinya saat ini masih sulit. Lalu mungkin data juga tidak terintegrasi gitu. Lalu misalnya daerahnya saat ini yang kita lihat juga, oke, kalau misalnya untuk di Jawa mungkin sudah lebih terbentuk sistemnya ya, sudah lebih terbentuk pabrik daur ulangnya sudah ada. Tapi bagaimana dengan area-area lain seperti di luar Jawa, luar Bali, luar Sumatera. Nah, itu seperti apa yang harus dilakukan gitu? Karena kan misalnya satu pulau, misalnya mereka sudah mengumpulkan sampahnya, tapi kemana nih? Karena mereka nggak ada tempat daur ulangnya. Sedangkan kalau misalnya mau didaur ulang ke Jawa gitu, ongkosnya lebih mahal, lalu secara carbon footprint juga lebih mahal. Nah, ini adalah beberapa tantangan yang harus kita pikirkan juga gitu bersama-sama. Apakah mungkin ke depannya bisa ada apakah ke depannya nanti bisa ada pengolahan sampah di daerah tersebut. Nah, itu yang juga bisa dikembangkan ke depannya. Seperti itu. Nah, tapi secara kemajuan pun juga sudah lebih banyak perusahaan yang aware terkait dengan hal ini. Aku juga semakin di dalam isu ini semakin banyak berkomunikasi dengan orang lain. Ternyata makin banyak perusahaan yang berkecimpung di dalam pengolahan sampah gitu. Jadi memang sudah lumayan sekarang sudah mulai banyak dan juga kita bisa learning dari existing case yang sudah ada. Oke.
Nah, ini ada beberapa teman-teman inovasi pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Jadi misalnya ada Octopus ini yang Hamis Daud. Ini ada Octopus yang nantinya mereka juga memberdayakan para pekerja informal, jadi dipanggilnya pelestari. Nanti kalau ini sistemnya nih kayak Gojek gitu. Jadi misalnya kita di rumah ada punya 10 kilo sampah. Jadi misalnya Angel sampahnya di rumah ada 5 kilo plastik, 5 kilo kertas gitu. Nah, nanti akan ada pelestarian datang ke rumah untuk ambil sampahnya. Nah, in return nanti di aplikasi ini juga ada poinnya gitu. Nanti bisa dapat poin lah gitu. Nah, lalu ada juga siklus. Jadi siklus ini mereka sistem refill. Jadi misalnya kalau teman-teman cek nanti bisa datang ke rumah untuk refill produk-produk dari teman-teman. Nah, itu yang seperti yang terkait dengan refill. Nah, lalu juga ada inovasi nih seperti Rebricks yang membuat sampah plastik menjadi bahan bangunan daur ulang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, orang-orang tuh semakin kreatif juga gitu dengan apa yang diciptakan. Nah, makanya ini sebenarnya ada kesempatannya sangat luas untuk sebenarnya eksplorasi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah, nanti tadi kalau misalnya kita lihat kan juga sebelumnya ternyata banyak banget apa namanya dari sistem waste management landscape-nya sendiri karena begitu sebenarnya rumit tapi ternyata banyak opportunity-nya yang bisa kita kerjakan. Oke. Nah, ini next-nya juga beberapa contoh lagi terkait dengan teknologi pengelolaan sampah. Juga lalu ada alat biodigester. Alat biodigester ini untuk memproses sampah-sampah organik. Lalu ada juga reverse vending machine. Ini mirip-mirip. Ini mungkin sistemnya adalah kita secara langsung membawa botol kemasan kita masukkan, lalu nanti kita bisa dapat poin juga gitu. Lalu yang ketiga, misalnya RDF ini untuk waste to energy. Jadi gimana caranya sampah yang ada bisa nanti di-shred, dicacah-cacah-cacah, lalu nanti bisa menjadi pengganti batu bara gitu untuk menjadi energi terbarukan. Oke, next-nya ini karena waktunya sudah mau habis. Oke, aku next ya. Nah, ini adalah step by step untuk membuat bisnis yang berkelanjutan. Tentunya ini nggak ada apa ya. Oh, kalau kita ikutin semuanya ini harus ikutin semuanya. Tentunya setiap orang pasti punya journey-nya masing-masing dalam membuat bisnis untuk menemukan juga nih idenya seperti apa sih yang bisa kita kembangkan dan juga pastinya ide tersebut juga dari yang pertama nih sampai yang mungkin nantinya dijalankan bisa aja berubah-berubah terus gitu. Tapi menurutku yang pertama itu tentukan sebenarnya apa sih yang kita excited about gitu. What is the cause that you're actually care about gitu. Karena ini menjadi sebuah hal yang penting karena saat kita membuat bisnis dan kita mendedikasikan sebagian besar waktu, tenaga dan hidup kita untuk membuat bisnis tersebut, kita harus pilih, kita yakin juga dulu dengan idenya sebenarnya apa sih yang ingin kita buat dan juga dampak apa yang ingin kita lihat dari apa yang kita buat gitu. Nah, bisnis tuh juga ada yang secara vertikal dan juga horizontal. Vertikal itu sebenarnya dari produknya kita sendiri. Misalnya memang produk yang kita buat itu sudah berkelanjutan gitu. Jadi misalnya mungkin yang tadi aku sempat kasih lihat nih sebelum-sebelumnya, nah itu secara vertikal sendiri memang produk mereka sudah ada sudah berkelanjutan gitu. Namun ada juga yang secara horizontal. Horizontal itu melihat dari operational bisnis kita juga. Jadi misalnya bisnisnya nih masih konvensional nih. Oh, aku bisnisnya inilah apa pabrik kertas gitu misalnya ya, pabrik penghasil kertas gitu. Gimana caranya mengintegrasikan justru kan kalau pabrik kertas malah yang buang bikin kertas gitu banyak. Tapi gimana caranya bisa mengintegrasikan prinsip berkelanjutan di bisnis yang sudah ada. Jadi misalnya, oh oke aku pabrik kertas, tapi aku mulai deh kumpulin kertas-kertas yang sudah tercecer gitu. Misalnya kertas yang tercecer, misalnya pabrik kertas jual ke pabrik lain. Oke, kalau misalnya ada yang tersisa dikumpulin segala macam. Lalu didaur ulang dan bisa menjadi bahan baku untuk pabrik kertasku lagi gitu. Nah, itu kan ada ekonomi sirkular yang terbentuk dan juga gimana caranya itu bisa mengurangi, malah mungkin mengurangi
cost kita juga gitu daripada mengekstraksi dari sumber daya yang baru seperti itu. Yang pertama, jadi tentukan dulu idenya tuh seperti apa sih. Lalu yang kedua, kembangkan juga model bisnis dan juga proyeksi keuangan. Nah, ini sangat penting proyeksi solve gitu ya, misalnya isu persampahan yang kita, oh ini pengen banget nih memberdayakan misalnya para pemulung, sektor informal, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memastikan bisnis ini berkelanjutan dengan siapa nih yang akan menjadi pembeli dari bisnis kita. Itu. Lalu yang ketiga, kita tadi udah banyak ya, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang ada, yang available. Nah, kita bisa cari mentor, kita bisa belajar juga dari perusahaan-perusahaan lainnya, lihat nih journey-nya mereka tuh seperti apa sih, dan juga jangan takut untuk untuk berdiskusi gitu dengan orang-orang yang ada di dalam bidang tersebut, atau misalnya orang-orang yang ada di dalam ini ya yang venture builder dan lain sebagainya untuk kalian bisa mendapatkan informasi dan memvalidasi ide kalian. Lalu yang keempat adalah gimana caranya kita bisa tes nih ide kita setelah kita punya bisnis idea, setelah kita tahu produk kita tuh seperti apa. Nah, saatnya kita buat produk kita buat produk dan kita tes feedbacknya seperti apa sih? Mungkin orang-orang bilang, oh produknya kurang ini nih, kurang. Nah, itu di saatnya dimana kita bisa membuat improvement dari produk kita tersebut. Nah, saat kita sudah dan itu semuanya adalah continuous cycle ya. Jadi kalau misalnya ada buku namanya Lean Startup, mereka tuh juga ngajarin terkait dengan build, measure, learn gitu. Jadi sebagai seorang yang membuat bisnis, gimana cara kita bisa membuat produk kita bisa mengukur efektivitas dari produk kita. Jadi misalnya, oh ini harganya kemahalan gitu. Oke, harganya kemahalan jadi nggak ada yang mau beli. Nggak untung juga, nggak ada yang mau beli gitu kan. Oke, berarti misalnya kurangin harganya tapi jangan banyak-banyak. Atau misalnya tetap harganya sama, tapi ternyata harus ada story loh yang kita jual gitu terkait dengan produk ini. Nah, itu yang harus kita pahami dan makanya kenapa it's a continuous process, karena ini nggak akan stop nih selama kita membuat bisnis, pasti kita akan terus mengembangkan hal tersebut gitu. Nah, yang kelima adalah ini sangat penting untuk membangun shared values di dalam tim ya. Di dalam misalnya kalian nantinya punya business partner gitu, itu harus pastikan bahwa orang-orang ini kalian nggak harus menemukan orang yang persis dengan kalian dengan serupa, malah justru nggak dianjurkan karena ya udah kalau misalnya semuanya mikirnya kayak kita, nggak ada yang bisa ini kan mikir di hal yang lainnya gitu. Tapi yang penting goalnya itu sama gitu. Goalnya itu sama, value-nya sama, gimana cara untuk menghandle timnya itu sama. Dan dengan cara yang sama, kalian bisa masuk nih ke goal-goal selanjutnya. Dan juga bagaimana bisa melihat bahwa kalian ini saling complement each other gitu. Jadi misalnya yang satu, oh aku jago di dua-duanya harus saling kasih feedback gitu. Dan tapi dengan value yang sama bahwa oh kita memang pengen sehingga mereka misalnya bisa melakukan menghadapi isu persampahan mereka dengan lebih baik. Nah, itu yang sebenarnya sangat penting untuk dilakukan di dalam bisnis ini. Dan saat misalnya sebagai leader kalian sudah align gitu ya. Nah, ini akan lebih kalian gimana caranya untuk membuat shared values, shared values-nya ini di dalam tim itu bisa nanti diciptakan gitu. Dan jangan tunggu sampai oh yaudahlah tunggu perusahaan aku besar aja kalau misalnya udah 50 orang gitu baru pikirin shared values. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi harus dari awal harus memahami seperti apa sih value yang kita miliki. Dan dari situ juga prosesnya itu juga seperti memahami diri sendiri gitu. Jadi kita memastikan bahwa kita working towards the same goal. Nah,
Ini mungkin aku sedikit tentang bisnis model kanvas. Nah, di sini adalah banyak, nanti mungkin teman-teman juga bisa coba googling atau nanti apa di-share juga sama tim GIK ya terkait dengan bisnis model kanvas ini. Nah, di sini tuh yang pertama nih di tengah-tengah aku biasanya bikinnya dari value proposition dulu gitu. Sebenarnya apa sih value yang kita pengen deliver ke customer kita. Jadi kita harus apa namanya? Kita harus apa ya? Memikirkan terus-terusan gimana caranya membuat value gitu untuk customer kita. Dan siapa customer kita? Nanti jadi kita harus define nanti siapa customer kita, lalu apa value yang ingin kita kasih ke customer kita, lalu juga di sini nih kalau di kiri siapa key partners kita yang bisa membantu kita untuk menjalankan business model kita. Lalu activities kita apa sih? Apa sih yang kita mau jual di sini? Misalnya yang mau dijual adalah consultancy services. Oke, nah itu consulting yang akan dijual berarti. Nah, tapi kalau misalnya yang mau dijual adalah produk gitu. Nah, nanti ada marketing. Nah, nanti kita masukin ke sini. Dan juga key resources apa sih yang kita butuhkan? Misalnya, oh kita butuh, of course kita butuh team members gitu, atau kita butuh teknologi yang baru nih untuk ngerjain. Nah, itu kita bisa masukkan ke sini. Lalu, customer kita bagaimana? Oke, kita punya customer segment, misalnya customer segmentnya ini apa ya remaja gitu, misalnya kita remaja ya. Nah itu yang nanti kita masukkan ke dalam sini. Lalu nanti seperti apa nih customer relationship-nya ke apa target customer kita. Nah itu yang kita masukkan ke dalam customer relationship. Begitu juga dengan channel. Lalu ini sangat penting terkait dengan cost structure dan juga revenue streams. Revenue streams itu adalah apa sih yang kita revenue streams itu adalah dari mana sumber penghasilan kita, sumber pendapatan kita. Jadi misalnya kita mau jualan apa ya, jualan tempat sampah deh gitu ya paling gampang. Oke, misalnya perusahaan aku mau jadi perusahaan pengelolaan sampah gitu. Jadi orang bisa beli alat-alat yang untuk mengelola sampah. Oke, misalnya jualannya satu tempat sampah, dua jualan apa ya tote bag gitu untuk sorting sampah gitu misalnya. Nah itu berarti revenue streams-nya ada dua. Oke, satu tempat sampah, dua tote bag yang buat jual sampah. Nah dari situ nanti kita bisa calculate, oh berapa sih targetnya yang pengen dijual. Jadi misalnya perusahaannya mau jual 1.000 tempat sampah dalam 1 tahun. Nah, tempat sampahnya misalnya satunya 50.000 gitu atau berapalah gitu ya. Jadi kan jadi ketahuan tuh oh revenue streams kita berarti 1.000 tempat sampah kali 50.000 berarti 50 juta gitu kayak yang pendapatan kita dalam 1 tahun dari tempat sampah. Nah, yang kedua misalnya dari tote bag gitu. Misalnya tote bagnya 20.000 mau jualan 1.000 gitu ya, 1.000 juga. Nah, jadi kan berarti 20 juta. Nah, berarti itu kan dalam 1 tahun aku bisa dapetin 70 juta nih dari jualan tempat sampah sama tote bag gitu. Nah, tapi secara cost-nya seperti apa? Oh, mesti gaji diri sendiri sama gaji karyawan misalnya. Oh, oke. Misalnya bertiga lah gitu untuk jualan. Nah, misalnya gaji karyawan, lalu marketingnya berapa. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh, apakah yang kita kerjakan sebenarnya sudah profitable belum ya. Misalnya tadi revenue-nya 70 juta. Nah, terus ada misalnya modal per tempat sampah sama tote bag misalnya masing-masing berapa 10.000 gitu misalnya. Nah, nanti kan jadi bisa ketahuan kan, berapa sih profit yang bakal didapatkan dari mengerjakan ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus pastikan bahwa mau membuat bisnis yang berkelanjutan, tentunya kita harus membuat sebuah hal yang balik lagi ada yang mau beli gitu. Dan untuk ada yang mau beli, gimana caranya? Tentunya harus ada value-nya nih. Mungkin aja kita bisa jual, oh nggak mau beli tempat sampah 50.000 kemahalan mau ngapain gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita ada ceritanya nih, nah ini di mana nantinya ada marketing gitu kan, ada unsur marketingnya yang bisa digunakan gitu. Jadi kalau misalnya oh, dengan 50.000 ini seperti misalnya beda kan beda kalau misalnya aku datang ke kalian nih mau beli tempat sampah nggak harganya 50.000 gitu kan. Malas gitu. Nah, tapi kalau beda dengan kalau misalnya nih aku mau jual aku misalnya bilangnya
oh ini paham dulu kenapa harus mau memilah sampah, ini, ada ceritanya. Nah, mungkin itu membeli 50.000 jadi nggak mahal gitu dibandingkan sebelumnya 50.000 mahal gitu. Nah, itu sih sebenarnya hal-hal yang harus kita pikirkan juga gitu. Nantinya gimana cara kita menjual produk kita dan juga nanti value proposition apa kita sebagai company yang harus kita keluarkan. Karena apa bedanya nih kita dengan apa ya berbagai tempat tempat sampah lainnya gitu. Kalau misalnya lihat aja di Shopee ternyata banyak gitu kan atau di Tokopedia gitu misalnya yang murah-murah gitu. Nggak mau aku beli tempat sampah 50.000 kemahalan. Nah, tapi kita harus pastiin value proposition yang kita mau berikan itu apa sih dan gimana cara itu bisa match dengan harga kita gitu. Oke, nah ini mungkin setelah kita paham dengan bikin business model Canvas ya, kita nanti juga bisa untuk sorry. Oke, 16. Oke, ini udah diingetin ya, 5 menit lagi. Oke, pas nih. Oh, 1 menit lagi. Nah, ini kita kalau misalnya kita udah bikin business model canvasnya, teman-teman juga jangan khawatir kayak, aduh udahlah bikin bisnis buat orang-orang yang privilege gitu. Gue nggak bisa lah gitu. Nah, tapi sebenarnya sekarang tuh banyak banget sumber-sumber dan juga akses yang bisa dimiliki oleh teman-teman gitu. Jadi misalnya sekarang kan terkait dengan pendanaan ya. Misalnya ada yang namanya bootstrapping. Bootstrapping tuh ya udah deh, gue pakai modal dulu nih sendiri udah nabung 10 tahun ya udah bisa pakai pendanaan pribadi untuk coba beli misalnya berapa tempat sampah gitu. Nah, tapi eh, udah nggak bisa lagi nih ternyata sebenarnya gue punya ide yang keren banget tapi nggak mungkin lah bisa biayain sendiri. Nah, bisa juga cari dengan apa angel investor gitu. Di sini aku masukin juga ada Angin, ini angel investor network gitu. Lalu misalnya ada uh, ke depannya misalnya mau lebih besar lagi dengan venture capital gitu. Dan juga ada misalnya terkait dengan accelerators dan venture builders yang teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut nih. Seperti apa sih ini ada Y Combinator, ada Antler, ada Lestari, um, misalnya ada Enview juga yang fokusnya untuk memang untuk reuse sampah dan juga ada Innovation Hub dan sumber pelajaran banyak banget yang gratis juga banyak bisa ada TED-Ed, ada LinkedIn, Coursera dan juga di Sirsak nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar juga bisa reach out ke kita dan juga nantinya bisa kalau misalnya mau belajar lebih lanjut dan juga mau kontribusi lebih lanjut terkait dengan isu ini. Oke, I think sudah nih waktunya lewat 1 menit. Mungkin aku boleh balikin ke ini ya, apa ke Bila untuk mini workshopnya ya. Oke Nanti. Mbak, terima kasih banyak. Nah, teman-teman balik lagi sama aku ya, izin ambil alih Mbak. Nah, jadi sesi kali ini kita bakal menggunakan Google Jamboard teman-teman kayak biasa. Rules-nya udah dikirim ya di chat box sama Kak Hilman. Nah, seperti biasa, kita akan bagi teman-teman semua ke 4 breakout room berbeda dengan kakak-kakak dari tim GIK yang nanti akan jadi koordinatornya ada Kak Hilman, Kak Sigit, Kak Wafir, dan Kak Sabil. Nanti diperhatikan ya kakak-kakaknya akan share link Jamboard berbeda untuk setiap breakout room. Make sure kalian nggak salah klik link dan akan diberikan waktu selama 10 menit untuk kalian mengisi dan nanti balik lagi ketemu sama Bila dan Mbak Angelin di main room ini. Nanti Mbak Angelin akan kasih feedback beliau akan ide-ide bisnis teman-teman nih yang pastinya pada kreatif-kreatif lah aku percaya. Oke, untuk Kak Sabil boleh mungkin mulai di assign ke breakout room ya Kak? Nah, teman-teman sudah pada di assign ya, tinggal join. Aku dan Mbak Angelin izin pamit dulu ya teman-teman sambil nungguin teman-teman 10 menit di Oke, breakout room. siap. Oke.
daftar inovasi, teman-teman sudah kakak kirimkan ya di chat box. Bisa langsung menuju link Jamboard yang sudah kakak kirimkan, kemudian teman-teman bisa langsung membaca guideline yang sudah kakak kirimkan. Terima kasih.
mungkin boleh Mbak dilihat-lihat jawaban dari teman-teman di sini. Sorry masih di mute tadi. Iya, nggak Thank you. apa-apa. Oke, welcome back teman-teman yang udah balik. Aku juga sambil baca-baca dulu ya. Wah, keren banget nih, banyak banget. Ini masing-masing per orang berarti ya yang masukin idenya ya. Iya Mbak, betul. Ini di sini tuh ada 4 Jamboard dan satu sticky notes itu satu orang Mbak. Ini banyak banget yang masuk. Jadi mungkin nanti Mbak bisa kasih feedbacknya satu sticky notes aja Mbak per break apa per Jamboard nggak apa-apa. Boleh, nanti kita bisa bahas ya. Bisa bahas mungkin masing-masing satu ya. Betul Mbak. Kita tunggu 1 menit lagi mungkin ya Mbak ya 16:20. Boleh, oke, siap, siap. Nah, udah Mbak, boleh. Ini antusiasmenya sangat tinggi Mbak. Peserta-pesertanya jawab banyak banget Mbak. Boleh Nah, dipilih Mbak, yang paling menarik menurut Mbak. oke, ini aku kayaknya nggak bisa baca semuanya nih karena banyak. Coba ya yang ini dulu ya. Ini room 1 ya. Iya Coba. Mbak, betul. Ya. Oke, nah ini ada yang mengumpulkan sampah misalnya jenisnya diolah menjadi perhiasan, tukar tambah barang vintage, membuka platform e-commerce. Interesting. Produksi dan menjual kompos. Oke, nah mungkin ini bentar ya, aku lagi lihat dulu. Buat bank sampah dan sampah yang diolah bisa kembali menjadi barang baru. Oke, nah mungkin ini nih, aku pilih yang bank sampah dulu, boleh ya di grup ini ya dari Zaini ya. Nah, karena kebetulan juga aku mengelola bank sampah gitu dan memang sebenarnya banyak apa namanya sekarang bahkan pemerintah pun tuh juga menggencarkan terkait dengan bank sampah. Karena bank sampah itu kan mengajak ini ya masyarakat semuanya mereka bisa mengolah sampah apa bareng-bareng bisa mengambil dari rumah dan biasanya itu kan bank sampah dilakukan di skala komunitas di bank sampah unitnya. Nah, tapi nanti ke depannya semakin besar bisa ada bank sampah induk juga gitu ya nantinya bisa lebih mengagregate yang ada di apa namanya di sekitarnya. Nah, di bank sorry, yang bisa mengagregate dari bank sampah yang ada di unit-unitnya gitu. Nah ini menarik banget juga dari bank sampah diolah kembali menjadi barang baru. Oke, nah mungkin ini untuk memastikan juga ya. Jadi itu kalau bank sampah biasanya kan memang yang menjadi kendala dari bank sampah tuh karena banyak bank sampah yang tidak dijalankan secara profesional gitu. Karena sekarang tuh banyak bank sampah yang dijalankannya sistemnya voluntary lah gitu. Ya udah, apalagi pas waktu itu lagi COVID gak gitu ada banyak keluar rumah akhirnya yaudah di komunitas banyak mengerjakan bank sampah tapi begitu banyak aktivitas lagi di luar rumah komitmennya tuh masih sulit gitu. Nah jadi gimana caranya bisa membuat bank sampah yang bisa di-run secara profesional. Kalau run secara profesional kan sudah jelas gitu. Jadi misalnya, oh bukanya setiap hari apa nih gitu. Nanti dikirimnya kemana. Nah itu pembukuannya jelas, bisa profitnya dari mana aja. Nah nanti misalnya setelah sampahnya terkumpulkan, nah nanti bisa kalau mau diolah lagi, nah itu menarik banget karena memang dari bank sampah, contohnya ya, misalnya nih di bank sampah yang dulu aku bantu kelola tuh mereka bisa bikin kayak gini gitu. Nah tapi ini harus memastikan kembali siapa yang akan beli produk-produknya dari persampahan tersebut. Nah tapi nanti mungkin bisa juga kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang memang mengolah sampah-sampahnya. Itu sih mungkin komen dari aku ya, pastiin aja kalau bank sampah itu gimana cara bisa membuat bank sampah secara di-run professionally gitu. Itu. Thank you dari Zaini ya.
yang mencanangkan Thank you Ibu. Zaini. Jangan lupa take notes ya dari feedback Mbak Angelin. Oke Mbak, thank you. Kita karena ada keterbatasan waktu Mbak boleh mungkin random pick mau dari breakout room nomor berapa Mbak? Oke, mungkin breakout room 4. Jadi saat Oke, boleh Mbak. kita jam keempat ya. Oke, ini udah harus ini ya. Ini aja nih yang langsung langsung dipilih tuh tadi. Vending machine sampah plastik skincare dengan saldo poin digital. Oke, ini menarik nih. Berarti maksudnya vending machine sampah plastik jadi yang kayak tadi itu ya, yang tadi aku kasih masukin contohnya ya. Terus ini sampah, berarti mungkin nggak hanya plastik. Kalau tadi kan mungkin yang air minum aja, tapi ini bisa skincare, lalu dengan ada saldo poin sama digital juga. Oke, kita coba bahas ini deh. Karena tadi kan bank sampah nih yang masyarakat, nah ini lebih ada teknologinya nih pas nih. Oke, mungkin kalau yang vending machine sampah skincare ini kita yang harus pastikan adalah biasanya tuh teknologi untuk bikin vending machine-nya itu tuh mahal gitu. Nah, bisa balik modal nggak tuh kita dari vending machine-nya itu? Nah, jadi gimana cara strateginya tuh seperti apa sih untuk ini kan berarti ada ini ya, misalnya ini vending machine. Nah, kita yang dari konsumen itu bisa masukin ke vending machine-nya tapi habis itu nanti dapat poin. Nah, kalau bank sampah itu kan mungkin dari tingkat masyarakat dan secara teknologi juga nggak mahal gitu ya kan. Yang penting sediain aja waktu untuk kumpulin sampah. Nah, nanti habis itu sampahnya dijual gitu. Nah, habis itu kan bisa dapat benefit lah dari situ gitu. Nah, sedangkan kalau vending machine ini kan mahal nih. Jadi harus memastikan teknologi mana yang nantinya bisa bisa lebih murah dan juga yang jualan nih mungkin banyak inovasi lainnya yang bisa dikembangkan juga. Contohnya misalnya vending mesinnya bisa dibuat bisa taruh ads gitu. Nah, itu kan jadi ada revenue stream lain selain hanya menjual sampahnya tapi bisa dapat uangnya dari ads gitu ya. Misalnya nanti ada orang membuat iklan atau apa bisa dimasukin ke dalam situ juga gitu. Nah, itu bisa menjadi hal yang menarik juga sih dan bisa dipikirin juga tuh ke depannya gimana. Mungkin itu ya feedbacknya karena ini waktunya juga udah padahal seneng banget lihat ini masukan dari teman-teman, ide-idenya seru banget sih karena memang banyak yang bisa kita unpack dan juga bisa kita ini ya dari sebuah ide. Misalnya nih dari vending machine ini aja tuh banyak banget sebenarnya yang layer-layernya yang bisa kita unpack. Cuma oke lah untuk keterbatasan waktu mungkin feedback aku 2 itu sih terkait dengan pastiin teknologinya tuh seperti apa dan jangan pilih yang udah very sophisticated tapi nanti malah nggak balik modal. Nah, yang kedua itu mungkin kita bisa masukin dari revenue streamnya terkait dengan ads gitu. Jadi bisa ada revenue stream lainnya sih. Mungkin gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Mbak Angelin. Bener ya, unfortunately kita ada keterbatasan waktu. Tapi di sini keren-keren banget nih inovasi-inovasi dari teman-teman. Ada yang sampai katanya Mbak mau buat mainan anak-anak dari sampah pengelolaan plastik. Ada juga tadi smokeless insulinator kalau nggak salah. Keren-keren banget ya Mbak ya. Yes. Oke, nah untuk tadi yang udah dipilih nih jawaban dari teman-teman, jangan lupa untuk take notes ya. Valuable banget loh feedback dari Mbak Angelin. Kapan lagi bisa langsung dapat feedback dari beliau? Nah, teman-teman, di sini kan udah pada ngisi Jamboardnya ya, dan kita juga tadi udah melewati sesi yang sangat insightful sama Mbak Angelin. Dijelasin nih dunia waste management tuh gimana sih. Nah, mungkin selanjutnya aku izin menjelaskan perihal mini assignment-nya atau PR kecil untuk teman-teman sekalian. Seperti biasanya, ini itu sifatnya reflektif, kurang lebih 150 kata. Teman-teman bisa menjawab bagaimana latar pendidikan teman-teman yang berbeda-beda dan insight yang didapat dari sesi perkuliahan hari ini bisa membantu teman-teman untuk meniti karir di bidang waste management dan sustainable business. Nah,
Jangan lupa juga tadi Mbak Angelin kan udah sempat mention ya, pendanaan teman-teman kalau mau start bisnis nih bisa banget cari modal dari BNI Venture. Nah, kebetulan kelas kita selanjutnya di hari Jumat akan diisi langsung oleh Pak Edi Danusaputro, CEO dari BNI Venture di pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk join kelasnya ya. Nah, terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada super mentor kami Mbak Angelin dan tim atas ilmunya mengenalkan kami ke dunia waste management. Aku pribadi dan pastinya mewakilkan teman-teman di sini juga belajar banget sekarang dan jadi lebih tertarik gitu Mbak dan terbayang caranya start business di sustainable business especially waste management. Bila juga berterima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sesi kali ini. Semoga menyenangkan dan pastinya banyak ilmu yang bermanfaat dan langsung bisa diaplikasikan ya seperti bisnis canvas tadi. Bila dan segenap tim GIK minta maaf dengan sangat bila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan hati selama perkuliahan berlangsung. Terakhir yuk kita foto bareng dulu semuanya sebelum sesi presensi. Ayo pada on cam. Ya, pada on cam dulu ya. Makasih Iya, udah bantuin buat foto arrange. sama Mbak Angelin. Udah bantuin arrange nih semuanya. Thank you Ah, teman-teman semuanya untuk partisipasinya. Seneng banget loh lihat ide-idenya. Nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan atau apa, nanti bisa ini ya, apa dari Google Form ya, Dibila ya. Iya betul Mbak, nanti pada drop di Google Form nanti Mbak Angelin akan jawab dan kita share ke Instastory GIK.UGM, jadi jangan lupa di follow. Dan kebetulan Mbak Angelin sekarang kan sebagai CEO dan founder Sirsak.co langsung ya Mbak ya. Kalau teman-teman mungkin pada tertarik langsung aja gas ya Mbak apply buat Boleh, Sir. silahkan. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang Sirsak juga boleh. Ini www.sirsak.co. Aku tulisin di sini ya. Wah Websitenya. teman-teman, Dan tuh juga langsung boleh sama kalau mau CEO-nya ngobrol. loh. Ya, kita will be happy sih karena memang kedepannya juga I think kita pengen ada platform di mana misalnya orang-orang bisa nyampein juga nih opininya. Jadi misalnya kalau mau nulis blog atau misalnya mau lebih tahu lebih lanjut tentang kegiatan, karena kan kita banyak ada volunteering juga misalnya di bank sampah dan lain sebagainya. Will be very happy juga sih gitu untuk apa? Untuk kalau misalnya teman-teman ada yang mau join. Wah, asik. Siap Mbak Angelin. Langsung pada apply nih kayaknya. Ya udah, aku mulai sesi fotonya ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Sekarang slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, udah selesai teman-teman. Nah, untuk Mbak Angelin dan tim yang pastinya sibuk jadwalnya, bila persilakan untuk live Zoom meetingnya Mbak. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Thank you, dadah. Aku izin duluan ya. Thank you. Oke, siap Mbak. Nah, untuk teman-teman, kita masuk ke sesi presensi seperti biasanya. Untuk Mas Sigit dipersilakan untuk share screen QR-nya, Kak. Nah, aku mau ngingetin teman-teman sekalian, sekali lagi, jangan lupa nanti hari Jumat jam 3 akan ada kelas dengan CEO BNI Venture ya. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang mau build startup di sustainable business ataupun di sektor lainnya, boleh banget langsung join kelas hari Jumat di jam 3 waktu